Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan perencanaan pajak undang-undang domestik dan pajak penghasilan badan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Tetapi di sisi lain, pajak adalah beban bagi perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba bersih. Menurut Erly Swandi, perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Manfaat dari perencanaan pajak yang pertama adalah mengatur alur kas. Perencanaan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak sehingga nantinya perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. Manfaat yang kedua adalah penghematan kas keluar untuk menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Terdapat dua jenis perencanaan pajak. Yang pertama adalah National Tax Planning. Perencanaan ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja, atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Dan yang kedua adalah International Tax Planning. Perencanaan ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya adalah 6 strategi dalam perencanaan pajak. Yang pertama adalah tax saving, yang kedua tax avoidance, yang ketiga penundaan atau pergeseran pembayaran pajak, yang keempat mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, yang kelima menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan yang terakhir adalah menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sekarang kita akan membahas aspek kebijakan akuntansi. Wajib pajak yang belum bisa melakukan pembukuan penghasilan netonya akan berdasarkan norma perhitungan tanpa memperhatikan realistis bisnis. Dan apabila ketentuan perpajakan dan praktik atau standar akuntansi kurang sesuai, maka undang-undang menjadi prioritas untuk dipatuhi. Aspek selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek kebijakan administrasi. Dalam hal ini, kita perlu memeriksa transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan. Dan pemeriksaan atas transaksi-transaksi utama dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam organisasi. Selanjutnya adalah aspek lingkungan perpajakan. Terdapat 3 aspek dalam lingkungan perpajakan. Yang pertama adalah target, yang kedua pemeriksaan pajak, dan yang ketiga adalah hak dalam mengajukan keberatan. Selanjutnya adalah perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan sumber daya yang dapat mempengaruhi besarnya laba usaha. Menurut Sumarsan, terdapat 5 model perencanaan pajak Savan, yaitu yang pertama adalah strategi. Perusahaan tidak mengubah bentuk transaksi kegiatan usahanya dengan alasan untuk melakukan manajemen pajak, melainkan menerapkan strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh badan. Yang kedua adalah antisipasi. Wajib pajak berpartisipasi terhadap penurunan tarif pajak penghasilan yang akan dibayar menjadi lebih kecil. Yang ketiga, bernilai tambah. Perusahaan mengukur apakah perencanaan pajak meningkatkan arus kas bersih setelah pajak dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Yang keempat, negosiasi. Perusahaan dapat menggeser penghasilan atau biaya melalui negosiasi harga beli produk atau harga jual produk. Dan yang terakhir adalah transformasi. Perencanaan pajak termasuk melakukan transformasi biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Selanjutnya adalah perencanaan pajak untuk pajak penghasilan. Menurut Pohan, terdapat 3 metode yang bisa digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah gross method. Metode pemotongan pajak dengan karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Yang kedua adalah net method. Metode pemotongan pajak dengan perusahaan sebagai pihak yang menanggung pajak karyawannya. Dan yang terakhir adalah gross up method. Metode alternatif dari kedua metode sebelumnya karena dianggap menguntungkan bagi kedua sisi, yaitu bagi perusahaan dan karyawan. Pemilihan alternatif dasar pembukuan. Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memiliki beberapa alternatif, antara lain, yang pertama adalah pemilihan metode penyusutan, yang kedua pemilihan alternatif dasar pembukuan, yang ketiga transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak, yang keempat penyertaan pada PT dalam negeri, yang kelima permohonan penurunan pembayaran angsuran masa PPh pasal 25, yang keenam tunjangan pajak karyawan dengan gross up method, Yang ketujuh, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir adalah tunjangan pajak karyawan dengan gross up method.
Pembahasan selanjutnya adalah perencanaan pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat dengan PPN. Perencanaan PPN adalah salah satu jenis perencanaan seputar pengaturan objek pajak pengaturan nilai yang harus diperhatikan wajib pajak badan usaha agar terhindar dari pembayaran PPN yang besar. Untuk melakukan perencanaan PPN, terdapat 5 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memaksimalkan pajak masukan, yang kedua menyiapkan faktur pajak lengkap untuk laporan, yang ketiga impor inden dari importir ber-NPWP, yang keempat menjaga batas waktu SPT masa PPN, dan yang terakhir adalah memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. Selanjutnya adalah perencanaan pajak melalui bentuk usaha. Yang pertama, perencanaan pajak pada usaha perseroan terbatas atau PT. Pengenaan pajaknya dikenakan pada net income sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham. Perseroan menggunakan PPh tarif umum sebesar 22%. Yang kedua adalah perencanaan pada usaha persekutuan atau CV. Pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada net income. Ketika penghasilan didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk prive, maka tidak dikenakan PPh lagi. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima anggota persekutuan bukan objek pajak. Yang ketiga adalah perencanaan pada usaha perseorangan. PPh perseorangan berdasarkan UU PPh nomor 7 tahun 2021 menggunakan lapisan tarif progresif dari 5% hingga maksimum 30%. Sedangkan pajak perseorangan menggunakan fasilitas pengurang pajak seperti PTKP dan biaya jabatan. Perencanaan yang keempat yaitu perencanaan pada usaha koperasi. Usaha koperasi dikenakan beberapa pajak penghasilan dengan objek pajaknya berupa bunga simpanan koperasi yang dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan pajak penghasilan atas koperasi yang mengharuskan koperasi menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya dan wajib pajak menyetorkan PPh pasal 20. Yang terakhir adalah perencanaan pada usaha organisasi nirlaba. Pengenaan pajaknya dikenakan pada net income sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham menggunakan PPh tarif umum sebesar 22%. Pembahasan selanjutnya adalah perencanaan pada aset perusahaan. Menurut Waluyo dan Wirawan Ilyas, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Apa saja sih hal yang harus dipersiapkan ketika akan menghadapi pemeriksaan pajak? Yang pertama, menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan. Yang kedua, jika adanya kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi pajak. Yang ketiga, gunakan pendampingan jasa konsultan pajak yang bersertifikat dan terdaftar. Yang keempat, lakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan secara berkala. Yang kelima, lakukan manajemen pajak secara komprehensif. Yang keenam, menyimpan semua dokumen terkait pembukuan. Dan yang terakhir, melakukan update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penelaahan pajak. Penelaahan pajak merupakan kegiatan terhadap sesuatu kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut. Dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Penelaahan pajak bisa dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal seperti kantor akuntan publik atau KAP dan kantor konsultan pajak atau KKP. Yang terpenting, mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu, kita akan membahas mengenai perencanaan pajak tahunan badan. Dalam perencanaan pajak PPh badan, terdapat 5 upaya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPh badan. Yang pertama, memilih sistem pembukuan yang tepat. Yang kedua, memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, memilih metode penilaian persediaan yang tepat. Yang keempat, pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natural atau cash. Dan yang kelima, memilih metode pemotongan PPh pasal 21 yang tepat. Terakhir, kita akan membahas mengenai perencanaan SPT tahunan badan. Laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar disyaratkan secara formal harus dipenuhi pada saat perusahaan mengajukan permohonan kredit dari bank. Tanpa dokumen tersebut, permohonan akan ditolak oleh bank. Di sisi lain, laporan keuangan fiskal sebagai produk akuntansi pajak secara khusus digunakan untuk membuat SPT tahunan badan bersangkutan. Sekian penyampaian materi mengenai perencanaan pajak undang-undang domestik dan pajak penghasilan badan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.